Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Kal habis, air habis, beberapa butir kurma habis. Maka anak tadi menangis, Ismail menangis yang masih bayi. Siti Hajar pun kelaparan. Akhirnya cari apa yang bisa dimakan atau apa yang bisa diminum. Putar-putar sekeliling itu, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dan naiklah Siti Hajar ke bukit Marwa, ke bukit Safa, ya, ke bukit Safa. Safa dan Marwa itu bukit ya, di bawahnya lembah. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang karena sudah dibuat sedemikian rupa, kita masuk tempat sa'i itu seperti kita masuk hotel, ya. Sudah ada ruangnya, ya. Nggak nampak seperti bukit lagi. Kita tajak ini masih. Dasarnya memang bukit dia itu. Dua bukit besar. Maka Siti Hajar naik ke bukit Safa. Apa tujuan dia naik ke bukit Safa? Untuk dia lihat ke arah yang jauh, di mana ada tanda-tanda kehidupan. Ada pohon, ada air. Tidak nampak. Turun dia dari Safa, naik ke Marwa. Sampai di Marwa dia lihat ke bawah, juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Terus dia naik turun, sebanyak 7 kali. Kemudian disebut dengan sa'i. Apa itu sa'i? Lari-lari kecil. Karena anak sudah nangis, dia harus buru-buru lari sana, lari sini, lari sana. Mana air, mana apa sumber kehidupan, tidak ada. Nah, akhirnya ketika Siti Hajar berada di bukit salah satu bukit itu Safa, Marwa, terdengar percikan air. Terdengar air, rincikan air. Cerik, cerik, cerik. Muncrat air dari bumi keluar. Ya. Dalam riwayat disebutkan terdengar suara malaikat Jibril sedang mengorek-ngorek tanah dengan sayapnya, sehingga keluar air, cerik, cerik, cerik keluar air. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan malaikat Jibril menghentakkan kakinya sehingga keluar air. Begitu melihat air keluar banyak, terus keluar, maka Siti Hajar berteriak ketika itu, Zam-zam, 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 zam-zam. Apa artinya? Air yang banyak, air yang banyak, air yang banyak. Itu arti zam-zam. Arti zam-zam itu air yang banyak, air yang melimpah. Maka cepat-cepat Siti Hajar lari ke sumber air itu. Dia kumpulkan batu-batu, ya, kumpulkan batu-batu untuk tujuannya menahan air itu biar enggak habis. Dia khawatir air itu keluar cuma sebentar, setelah itu hilang, habis. Kan dia cepat-cepat dia kumpulkan batu-batu, ya, dia lingkari. Nyatanya udah tambak, ya, enggak dedeng. Maka setelah itu Siti Hajar pun minum dari air itu, dan dikasih minum anaknya Ismail alaihissalam. Dan ternyata air itu berumur sampai hari ini, sudah 4.000 tahun lebih. Jadi nama air Zam-zam itu banyak, bukan hanya Zam-zam. Zam-zam itu salah satu namanya yang diambil daripada ucapan Siti Hajar tadi, Zam-zam, Zam-zam, air yang banyak, air yang banyak. Ada Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah menyebutkan ada 14 nama Zam-zam itu. Di antaranya Syubba'ah, yang air yang mengenyangkan. Karena kita kalau lapar minum air biasa tetap lapar, cuman haus saja hilang. Kita lapar, ada air kita minum, lapar tetap.
haus saja hilang. Tapi beda dengan Zam-Zam. Zam-Zam kalau kita lapar, kita haus, kita minum, sekalian menghilangkan lapar, juga menghilangkan dahaga. Ya kalau nggak percaya coba aja. Tahan lapar, pergi ke Masjid Haram, minum air Zam-Zam. Insyaallah kenyang, bisa nggak makan. Tapi air Zam-Zam di sana, bukan air Zam-Zam di sini. Di sini ada juga air Zam-Zam dijual-jual di sini, tapi tak jaminan. Ya. Karena kalau sudah sampai ke Indonesia itu sudah bermasalah, semua begitu. Sudah jadi oplosan. Nah, dan beberapa nama yang lain terhadap air Zam-Zam. Itu nilai sejarah air Zam-Zam. Dan terus sampai hari ini. Ya. Air Zam-Zam itu mampu mengeluarkan, sumur Zam-Zam itu mampu mengeluarkan air dalam 1 jam itu. Itu sekian, berapa kemarin hitungannya itu? Mampu untuk diminum oleh ratusan ribu orang dalam hitungan jam. Dalam sehari itu bisa sampai jutaan orang bisa meminum air Zam-Zam. Bahkan lebih, sudah lupa hitungannya kemarin. Sangat deras sekali airnya. Dan gak habis-habis. Pernah sekali air Zam-Zam itu hilang. Bukan hilang, ditutup, dihilangkan oleh kabilah Jurhum yang datang dari Yaman. Mereka cemburu terhadap tanah haram Mekah yang sangat menarik perhatian orang di Jazirah Arab. Mereka pernah ingin menghancurkan Ka'bah, Raja Abraha itu. Karena dia cemburu. Dia tidak mau ada pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh dia di Jazirah Arab. Yang sangat mengusik dia ketika itu Ka'bah. Maka dia datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tidak berhasil, justru dia yang hancur. Kemudian berefek juga pada air Zam-Zam. Air Zam-Zam pernah dihilangkan. Ditanam pohon danau. Sehingga hilang airnya. Tidak tahu di mana titik air Zam-Zam. Tapi kemudian atas kehendak Allah ditemukan kembali, dibuka kembali, mengalir kembali sampai hari ini. Rasulullah mengatakan Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu fungsinya, khasiatnya sesuai dengan tujuan diminum. Jadi kalau ditanya apa fungsi Zam-Zam itu, Anda mau apa? Minum air Zam-Zam. Jadi fungsi air Zam-Zam itu tidak ada batas. Apa khasiat air Zam-Zam? Tanya, Anda mau apa dengan air Zam-Zam itu? Mau sembuh? Mau sehat? Mau gemuk? Mau kurus? Mau tambah muda? Mau cepat tua? Mau panjang umur? Apa aja, pokoknya kata Rasulullah, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu berkhasiat, berfungsi sesuai dengan tujuan diminum. Dahsyat sekali khasiat air Zam-Zam itu. Maka semangat kita kalau minum air Zam-Zam itu, harus semangat. Ini insyaAllah jamaah haji mau pulang nanti akhir bulan. Ya, itu kalau ada undangan langsung pergi. Pasti dikasih air Zam-Zam walaupun 1 gelas kecil lagi. Pasang niat yang bagus-bagus. Di Tanah Abang banyak juga. Cuman tadi kedapatan sudah dicampur. Karena kalau sudah sampai ke Indonesia Cikam Jawa Bud. Sudah bagus-bagus di sana, di sini jadi masalah. Ya. Jadi 5 syuribalah sesuai dengan tujuan diminum. Ini kata Rasulullah. Apapun niat kan. Pengen apa dari air Zam-Zam itu? Pengen ya Allah saya minum air Zam-Zam biar baik akhlak saya. Niatkan seperti itu. 5 syuribalah.
pengen bersihkan hati dengan air Zam-Zam, niatkan. Karena hati Rasulullah juga pernah dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dia berfungsi untuk semua. Dalam pembelahan dada Rasulullah, ketika mau Isra Mi'raj, diambil hati Rasulullah oleh malaikat, dibersihkan pakai air Zam-Zam. Jadi kita kalau minum air Zam-Zam, niat, ya Allah, bersihkan hati saya dengan air Zam-Zam ini, ya Allah. Tentramkan hati, tenangkan hati. Silakan. Apapun bisa diniatkan dari air Zam-Zam itu. 5 syuribalah, sesuai dengan tujuan diminum. Kalau minumnya tujuannya untuk sombong, embung, bisa juga. Jadi embung, sombong. Ada orang sombong dia minum air Zam-Zam, merasa dia punya selalu air Zam-Zam. Jadi sombong. Pokoknya apa saja. Namun Rasulullah mengajarkan doa ketika minum air Zam-Zam itu. Apa doanya? Allahumma rzuqni ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'. Itu doa minum air Zam-Zam. Allahumma, ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas melimpah, dan kesembuhan daripada segala penyakit. InsyaAllah, yakinlah kita minum air Zam-Zam itu sembuh. Niatkan sembuh insyaAllah. Tapi harus yakin. Saking istimewanya air Zam-Zam, dia bisa diminum bahkan sambil berdiri. Kalau air lain tidak bisa, makruh minum sambil berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri, kecuali air Zam-Zam. Saking istimewanya air Zam-Zam itu. Nah, jadi air Zam-Zam ini merupakan satu tanda-tanda kebesaran Allah di tanah haram Makkah. Nah, kemudian setelah air Zam-Zam tadi, air yang keluar dari jari-jari Rasulullah, kemudian air Zam-Zam, kemudian posisi ketiga, air yang istimewa, yang paling istimewa yang pernah Allah ciptakan adalah Telaga Al-Kautsar. Ternyata Telaga Al-Kautsar menempati posisi ketiga, masih di atasnya Zam-Zam. Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ini khusus telaga Rasulullah yang letaknya di dalam surga. Karena setiap nabi itu nanti ada telaganya masing-masing. Sebelum masuk surga letaknya. Setiap nabi ada haud namanya, haud telaga. Jadi setiap nabi itu menunggu umatnya nanti di hari akhirat di telaganya masing-masing. Datang umatnya dikasih minum di telaganya. Rasulullah juga seperti itu. Jadi kolam di akhirat itu ada dua. Ada yang terletak di luar surga, ada yang terletak dalam surga. Kalau di luar surga itu semua nabi-nabi menunggu umatnya. Haud namanya. Kalau Al-Kautsar itu khusus yang letak di dalam surga, dan itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian posisi berikutnya Sungai Nil, Mesir. Itu air yang istimewa itu. Sungai Nil, Mesir. Kemudian posisi berikutnya 3. Ada Sungai Sihun, ada Sungai Dajlah, dan Sungai Furat. Nah, air-air yang ada di sungai-sungai ini air-air istimewa. Dan ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Sungai Sungai Sihun, Sungai Dajlah, termasuk Sungai Furat, itu airnya langsung pancaran dari surga. Cuman kita nggak tahu proses apa sebelum sampai ke bumi. Seperti kita penyulingan air kan sulingile. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah air-air yang istimewa yang Allah ciptakan bagi kita. Di antaranya tadi adalah air Zam-Zam. Maka bersemangatlah kita untuk
mengkonsumsi air Zam-Zam. Dan kalau ada air Zam-Zam, alhamdulillah. Dan sekarang pun sudah mudah dibeli. Bisa dibeli, taruh di rumah. Minum dikit-dikit. 3 hari sekali minum. Tapi jangan cuma dilihat-lihat aja. Naurung puo Zam-Zam di haji kubah. Kalimang tu nak kubah anak gede ada Muhammad. Dia bukan barang antik juga. Dia dibawa pulang untuk diminum. Kalau sudah habis sekarang bisa dipesan lagi. Mudah sekarang aksesnya. Nah, itulah mungkin beberapa maklumat tentang salah satu tanda-tanda kebesaran Allah di tanah haram Mekah. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.